di part sebelumnya. Maryam, Arlan, Maya, dan Rahid akhirnya sampai di puncak Rinjani sekitar jam 8 pagi. Mereka langsung foto-foto, bikin video, dan lain-lain mengabadikan momen di sana. Lelah yang dihadapi langsung hilang begitu ketemu keindahan puncak Rinjani. Ya ampun, indah sekali pemandangan ini. Maryam ragu-ragu tuh karena jalur depan buntu, ya mau gimana lagi. Jalan terus tuh Mbak Maryam, tapi jalur yang ini malah lebih ekstrim. Beberapa kali sampai dia jongkok karena takut salah injak. Makin lama Mbak Siti Maryam turun, jalur yang dia lewati semakin gak karuan. Batuan terjal di mana-mana. Maryam baru sadar kalau salah jalur ketika ngelihat dua pendaki yang sebelumnya ditemuin ada di atas alias di jalur yang berbeda. Tolong! Maryam baru sadar kalau dia sedang tersesat. Maryam duduk, posisinya masih sama. Maryam masih di tempat yang sama, yaitu di dekat bunga Edelweiss. Beberapa kali dia ngelihat ada cahaya yang jalan di tengah gelapnya hutan, entah itu apa. Entah jam berapa malam itu, Mbak Maryam terus berteriak-teriak meminta tolong. Tapi dia juga frustasi, hingga tiba-tiba ada sesosok makhluk tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, matanya merah, menyala. Dia keluar dari jurang yang dalam tadi. Dia mendekat ke arah Mbak Maryam. Maryam terdiam. Dia perhatiin makhluk itu. Sebenarnya apa itu? Maryam tegang. Makhluk itu terus mendekat ke arahnya. Posisi segerombolan orang itu ada di atas tebing yang cukup jauh dari tempat Maryam berada. Niatnya ingin menuju ke sana, tapi kondisi Maryam sendiri gak memungkinkan. Ya maklum, bayangin aja 2 hari gak makan apa-apa, hanya ngandelin vitamin doang. Tapi Maryam berusaha buat naik dengan menyusuri bagian-bagian tebing itu. Lucunya, ketika Maryam jalan, orang-orang itu menghilang. Tapi ketika Maryam berhenti, mereka muncul lagi. Hilang, muncul lagi. Hilang, muncul lagi. Maryam merinding, dengan tenaga tersisa dia bisa sampai di tempat yang berbatasan dengan hutan. Dia coba buat turun lewat hutan. Hutannya sendiri rimbun, pepohonan yang tinggi dan terbilang cukup rapat dengan kondisi jalur yang terlihat makin menurun. Benar aja, gak lama dia melangkah, dia ngeliat ada 2 anak kecil yang lagi lari-larian. Dek, berhenti dek. Maryam terus mengejar anak kecil itu, tapi rasanya malah gak nyampe-nyampe. Dan 2 anak kecil itu malah gak kelihatan lagi. Ada, itu manusia apa bukan sih? Hari udah makin gelap, Maryam benar-benar kecapean. Dia duduk tuh di antara pohon-pohon tinggi. Dan gak lama dia lihat ada orang yang tinggi banget. Yang pakai jubah warna hitam. Yang jubahnya itu lebar banget. Di dekat jubah hitam itu ada juga anak kecil. Anak kecil yang lagi duduk di atas pohon. Dia coba lihat ke arah sana. Ternyata di sana ada pintu atau gerbang yang di dalamnya itu ada rumah-rumah warga yang penuh dengan lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rangga Arya. Kali ini gua mau melanjutkan cerita yang di minggu kemarin. Sebenarnya nih tentang Siti Maryam yang tersesat di Gunung Rinjani. Oke, buat kalian jangan lupa ya untuk terus dukung
Bunga Kantil Channel dengan cara subscribe dan di-share kemana-mana. Like dan komen juga ya di setiap video-video yang kita upload setiap minggunya. Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, gua taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Oke, langsung saja. Ini dia ceritanya. Anehnya, makhluk itu nggak ngelihat Siti Maryam. Dia malah balik lagi ke tempat semula, yakni dasar jurang. Melihat itu, Siti Maryam kembali teriak, "Tolong!" Beberapa kali Mbak Siti Maryam ini ngelihat ada cahaya lewat dari atas, dari jalur bawah. Namun ketika dilihat lagi, cahaya itu langsung hilang. Kunang-kunang atau apa itu, nggak ngerti juga ya. Siti Maryam berusaha mempertahankan kesadarannya biar nggak ngantuk. Bisa berabe kalau ketiduran, dia takut bisa jatuh ke bawah. Hingga tiba-tiba ada segerombolan orang yang berdiri di pinggir tebing memakai headlamp menatap ke arah langit. Maryam yang ngelihat itu langsung berdiri dan teriak dari bawah. Hai, tolong. Tapi pas dilihat-lihat lagi, orang-orang itu kayak menyinari dirinya sendiri. Pakai cahaya headlamp itu. Jadi kayak gini ya kira-kira. Lo itu manusia beneran apa bukan sih gitu. Gak lama orang-orang itu terlihat pergi. Mbak Maryam kembali duduk dan ketiduran. Ketika bangun, Maryam ngelihat sosok pakai baju putih itu kayak lagi jagain dia supaya nggak jatuh dari bawah tebing. Entah Siti Maryam ini halusinasi atau gimana, tapi nggak lama langit pun mulai terang dan dia pun langsung sholat subuh. Ini adalah hari kedua Siti Maryam tersesat dan berharap segera menemukan jalan keluar. Gua gak tahu ya guys, Siti Maryam ini lagi berdiri di atas tebing yang curam dengan detailnya gimana. Tapi yang jelas saat itu sebenarnya dia itu ngedengar ada suara orang yang lagi hilir mudik ke puncak. Dan Siti Maryam ini udah teriak-teriak juga tapi gak ada yang dengar. Bahkan menurut Siti Maryam, dia itu sebenarnya melihat Arlan dan MY, ketua rombongan saat itu, yang lagi tidur di atas matras dekat tempat camp. Dimana ternyata mereka gak dengar juga teriakan dari Siti Maryam. Teriak-teriak dan terus berteriak, ternyata gak ada pendaki yang ngeh sama keberadaan Siti Maryam. Dia ngelihat ada bapak-bapak tua yang lagi natap ke arahnya dengan ekspresi mengejek. Bapak ini berbeda ya dari yang kemarin, perawakannya tua, senyumannya mengejek ke arah Siti Maryam. Nye. Dan disinilah Siti Maryam baru sadar kalau saat ini sepertinya dia berada di dimensi yang berbeda. Jadi ya pantas aja suaranya gak kedengar sama para pendaki lainnya. Bagi kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau DM ke IG Bunga Kantil. Akhirnya setelah banyak istirahat, Siti Maryam kembali lanjut jalan. Kali ini dia meletakkan sepatunya yang tinggal sebelah di atas tebing yang gak jauh dari tempatnya. Tebing dengan satu tonjolan yang mungkin aja kuat dan bisa jadi tempat pegangan. Tapi sayang, lagi-lagi sepatunya malah jatuh dan terjepit di bebatuan tebing yang curam.
Ya lengkaplah sudah sepatunya dua-duanya ya, lenyap. Jadi kondisi tempatnya itu masih sama kayak yang kemarin, tebing-tebing curam yang rawan longsor banget. Begitu Siti Mariam sentuh tebingnya, langsung banyak batuan yang jatuh. Serba salah, tapi gimana lagi ya, gak ada jalan lain. Siti Mariam terus pelan-pelan dia turun susurin tebing-tebing itu. Hingga tiba-tiba jalurnya ini terpecah menjadi dua bagian. Siti Mariam bingung harus lewat yang mana. Tapi dia coba susurin aja terus jalan itu. Hingga ujung dari jalur itu lagi jurang. Gak menyerah, Siti Mariam naik lagi ke atas. Sempat jatuh dia. Bolak-balik dan lagi-lagi jalur yang dilaluinya itu berujung ke jurang. Saat itu ada sebuah pohon besar. Mariam pun ngadem. Lalu karena cuacanya yang panas banget ditambah lagi kakinya sakit. Karena dia cuma pakai kaos kaki. Sepatunya udah raib. Ini kok bisa ada pohon besar ya? Gue agak kurang nangkep sih detail tempatnya itu seperti apa. Tapi yang jelas dari rawan longsornya itu kita bisa bayangin apa yang dialami sama Siti Mariam. Siti Mariam merhatiin sekitar sejauh mata memandang. Ya dari kemarin tuh cuman ada tebing yang curam. Dan beberapa kali dia sempat lihat ada dataran hijau itu. Yang ternyata cuman halusinasinya aja. Karena setelah ditelusurin cuma jurang doang. Mariam semakin frustasi, dia mulai ragu bisa selamat di sini atau tidak. Di tengah perasaan kalutnya itu, Siti Mariam pun tertidur. Hari semakin sore, Mariam terbangun. Dia nggak mau masih tersesat di malam ini. Kembali dia menelusuri jalan yang ada. Dia menerobos hutan dengan semak-semak yang rapat. Hingga ketika sampai di bawah jalurnya terputus oleh jurang. Astaga, kemana-mana kok jurang semua sih? Ya Allah, saya mohon, tolong. Saya minta maaf juga jika telah berbuat salah di tempat ini. Tolong maafin saya, izinkan saya pulang. Mariam menangis, mentalnya drop. Beberapa kali nyoba jalan ujung-ujungnya jurang terus. Tubuhnya beberapa kali juga tersungkur karena dia sudah terlalu lelah. Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, buat taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Di saat Mariam berada di titik terlemahnya, dia malah ngelihat ada segerombolan orang memakai pakaian serba putih dan juga pakai udeng. Di mana mereka itu sedang melakukan ritual. Kayak ibadah orang Bali gitu. Loh, mereka siapa? Kok kayak ibadahnya orang Bali ya? Posisi segerombolan orang itu ada di atas tebing yang cukup jauh dari tempat Mariam berada. Niatnya ingin menuju ke sana, tapi kondisi Mariam sendiri gak memungkinkan. Ya maklum, bayangin aja 2 hari gak makan apa-apa. Hanya ngandelin vitamin doang. Tapi Mariam berusaha buat naik dengan menyusuri bagian-bagian tebing itu. Lucunya, ketika Mariam jalan, orang-orang itu menghilang. Tapi ketika Mariam berhenti, mereka muncul lagi. Hilang, muncul lagi. Hilang, muncul lagi. Mariam merinding, dengan tenaga tersisa dia bisa sampai di tempat yang berbatasan dengan hutan. Dia coba buat turun lewat hutan. Hutannya sendiri rimbun, pepohonan yang tinggi dan terbilang cukup rapat dengan kondisi jalur yang terlihat makin menurun. Sebenarnya agak was-was buat Mariam, takut ada hewan liar atau semacamnya, tapi ya mau gimana lagi. Gak lupa dia sholat dulu, karena hari itu semakin sore. Setelahnya dia jalan terus sampai-sampai dia nemu jalan yang penuh dengan rumput serta ilalang yang lumayan tinggi dan rapat, bahkan gak ada celah sama sekali.
Sambil komat kamit baca doa, Maryam terus telusurin jalur itu. Setelah menembus ilalang, Maryam melihat pemandangan hutan ini sangat bagus, sangat indah, bersih, bahkan gak ada sampah sama sekali. Maryam mikir kalau hutan ini kayaknya belum terjamah sama manusia deh. Untungnya sekarang Maryam gak lihat jurang lagi di dekat sini. Dia berharap kayaknya bisa ketemu sama penduduk nih kalau lewatin hutan ini. Sampai-sampai saat Maryam ini nyari sumber air buat diminum, saking hausnya dia malah nemu ada satu pohon yang gak punya ranting, tapi pas diketok-ketok pohonnya itu mirip suara kentongan. Kok ini pohon bunyinya kayak kentongan? Karena lelah, Maryam pun berbaring di bawah pohon yang cukup rindang hingga akhirnya dia tertidur. Sampai beberapa saat setelahnya dia dengar sayup-sayup suara dua orang wanita. Dia masih hidup atau tidak? Masih, tuh masih nafas. Itu orang. Dengar suara itu, Maryam langsung melek. Dia ingin nanyain jalan keluar dari tempat itu. Tapi sayangnya gak ada siapapun yang dilihat Maryam. Sekelilingnya kosong. Lah, terus tadi yang ngomong siapa? Masa iya mimpi? Tapi kok suaranya nyata banget. Maryam kecewa, akhirnya dia lanjut jalan lagi masuk ke bagian hutan yang semakin dalam. Di tengah-tengah perjalanan, Maryam kembali dengar suara-suara dari belakang, dari samping. Ada suara-suara terus noleh. Ketika noleh gak ada siapapun di sekelilingnya. Benar-benar dia sendirian di hutan ini. Makin lama hutan makin rapat, suasananya berbeda dari hutan yang tadi. Sekarang suasananya jadi mencekam. Maryam buru-buru jalan hingga dia dihadapkan dengan pilihan jalur yang membingungkan. Mau lurus ke kiri, apa ke kanan, apa balik lagi aja nih. Tapi Maryam mutusin buat ngikutin kata hatinya aja saat itu. Aduh haus banget nih gue nih, udah ngomong dari tadi nih, cerita dari tadi. Ada air nih. Apa tuh, air apa nih? Tahu udah, minum dah. Coba gue cobain ya. Seger banget, ini pasti dari Gunung Rinjani ya. Oke, karena ini airnya seger tapi belum gue buka nih ya mereknya apa. Kalau pengen gue buka, ini bolehlah timnya nih kontak ke sini nih. Oke, gue minum lagi nih. Asli seger. Kayak air Rinjani. Bener aja, gak lama dia melangkah, dia ngeliat ada dua anak kecil yang lagi lari-larian. Dek, berhenti dek. Maryam terus mengejar anak kecil itu, tapi rasanya malah gak nyampe-nyampe. Dan dua anak kecil itu malah gak kelihatan lagi. Aduh, itu manusia apa bukan sih? Hari udah makin gelap, Maryam benar-benar kecapean. Dia duduk tuh di antara pohon-pohon tinggi. Dan gak lama, dia lihat ada orang yang tinggi banget. Yang pakai jubah warna hitam. Yang jubahnya itu lebar banget. Di dekat jubah hitam itu ada juga anak kecil. Anak kecil yang lagi duduk di atas pohon. Dia coba lihat ke arah sana. Ternyata di sana ada pintu atau gerbang yang di dalamnya itu ada rumah-rumah warga yang penuh dengan lampu. Ya ampun, itu rumah penduduk udah dekat. Maryam senang tapi dia udah gak kuat ke arah sana. Dia pun tertidur di malam itu. Pagi hari tiba, Maryam langsung sholat subuh. Dia udah nyusun rencana nih supaya bisa sampai perkampungan itu. Buru-buru Maryam jalan menuruni jalur itu. Hingga yang dia lihat bukanlah seperti yang semalam. Bukan rumah di desa-desa, melainkan jurang.
yang sangat dalam. Loh, kok bisa? Semalam ini rumah-rumah penduduk desa, kok sekarang jadi jurang? Untungnya dia nggak lanjut jalan malam itu. Bisa-bisa dia masuk ke jurang yang ada. Tubuh Maryam kembali lemas, mendadak dia terdiam. Benar-benar gak nyangka dengan yang dilihatnya saat itu. Setelah menenangkan diri, Maryam akhirnya naik lagi. Dia melipir ke jalur bagian kanan. Hingga dari kejauhan dia melihat ada kolam berisi air yang sangat jernih. Ini benar apa enggak ya? Tapi Maryam gak punya banyak pilihan. Terus dia jalan, dia terobos semak-semak yang lumayan tajam sampai ngelukain mukanya. Dan gak sia-sia guys. Setelahnya dia lihat ada 3 ekor sapi yang lagi nyari makan. Wah, ada sapi. Pasti deket nih sama permukiman. Sapi itu ngelihat ke arah Maryam. Dan 3-tiganya lari. Nyebrang ke sungai kecil yang ada di sana. Loh, mau kemana nih sapi? Dengan tertatih-tatih, Maryam mengikuti arah sapi-sapi itu pergi. Dia nyebrang sungai kering sampai tiba di tempat yang membingungkan. Di sana gak ada jalur sama sekali, hanya semak-semak tajam yang cukup luas dengan posisi yang menurun. Loh, kemana sapi-sapi tadi? Maryam melihat sekitar, siapa tahu ada orang, tapi sayang gak ada siapapun di situ. Singkat cerita, Maryam telusurin jalur itu, menerobos rumput-rumput liar yang cukup tinggi. Hingga dia gak berhasil nemuin jalur. Dirinya itu kayak berputar-putar aja di situ lagi, di situ lagi. Harapan Maryam bisa nyampe desa sebelum malam tiba. Karena tiket pesawatnya adalah malam itu. Jadi kalau sore nyampe desa, kemungkinan besar masih bisa ngejar pesawat. Loh, kok masih pikirin tiket pesawat? Sayangnya sampai menjelang maghrib, Maryam belum menemukan jalan keluar. Jalur yang dilewatinya sering terputus oleh semak-semak sampai akhirnya Maryam balik ke jalur semula. Gue bisa balik gak ya? Gelap malam menyambut Maryam di tempat itu. Sama sekali gak ada penerangan selain dari langit malam. Sunyi tempat itu membuat Maryam ini ngerasain takut. Dia baring di rerumputan dan milih buat tidur di situ. Hingga di tengah malam dia mendengar ada suara orang. Itu loh yang suka bawa-bawa tas. Maryam terbangun dengan semangat. Dia kira itu adalah penduduk desa. Tapi sayangnya pas dia cari gak ada orang sama sekali. Di sana yang ada hanyalah padang rumput yang luas. Mau minta tolong sama siapa? Dia pun kembali tertidur di malam ini. Angin kencang membuat Maryam terbangun. Rupanya hari itu udah pagi. Kondisi Maryam masih benar-benar lemas. Bahkan buat duduk aja dia gak sanggup. Dia nyoba untuk berdiri, maksain tubuhnya. Meskipun cukup sulit, Maryam berusaha keras untuk melawan angin yang cukup kencang. Maryam jalan menyusuri tempat itu sampai ngelihat ada jalur kecil yang menuruni semak. Tanpa pikir panjang, langsung aja Maryam mengikuti jalur itu. Hingga dia sampai di sebuah sungai yang kecil. Dia pun pipis di dekat situ. Gak lama ada seorang laki-laki lewat jalur di atas Maryam. Maryam coba manggil-manggil si doi dan syukurnya orang itu dengar. Laki-laki itu mandang Maryam dari atas sampai bawah. Mungkin dia heran ngeliat Maryam gak pakai sepatu, tapi hanya pakai kaos kaki aja. Loh, sepatunya mana? Tidak ada, hilang. Lah, terus teman-temannya? Tidak ada juga, saya tersesat terpisah dari teman-teman saya dari hutan, gak tahu jalan kembali. Melihat Maryam yang mulai frustasi, laki-laki itu langsung nyodorin minum dan ngajak Maryam makan. Lalu mereka berdua lanjut jalan. Mereka berdua jalan menyusuri tempat itu. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Mereka berdua jalan menyusuri tempat itu. Cukup jauh sampai tiba di tempat motor. Laki-laki itu terparkir dan langsung tancap gas.
Di perjalanan Maryam juga ngelihat tempat desa di mana menjadi titik awal pendakiannya, yaitu desa Sembalun. Motor terus melaju hingga masuk desa Sembalun. Di sana ada salah satu warga yang ngelihat kedatangan Maryam. Dia langsung manggil warga yang lain sampai akhirnya tempat tersebut menjadi ramai. Maryam langsung disuruh membersihkan diri dan dibawa ke puskesmas untuk menerima perawatan sampai benar-benar pulih dan bisa pulang lagi ke Jakarta. Namun semenjak insiden itu, Maryam dilanda ketakutan. Dia kerap kali melihat ular putih yang lumayan besar dan itu cukup lama sampai ular itu menghilang sendiri. Ketakutan yang dialami Maryam berlangsung selama 3 bulan hingga dia benar-benar melewati hari seperti biasanya lagi. Oke, itu dia guys cerita dari Mbak Siti Maryam yang menurut gua gila banget lah ya perjuangan dia sampai bisa balik lagi ke rumah dengan selamat gitu ya. Ya siapa juga sih yang mau tersesat? Jangankan di gunung ya kan, tersesat di kehidupan aja kita gak mau gitu kan. Kecuali tersesat di etikamu. Tai. Oke guys, jangan lupa untuk terus dukung channel kita Bunga Kantil. Terus sebarluaskan channel ini, share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke keluarga kalian, teman kalian, dan pokoknya biar kita terus berkembang, biar tetap semangat membuat konten demi konten, oke? Itu dia guys, gua Rangga Arya, Kripita malam ini tetap dibungakan.